Sumedang patut bersyukur memiliki salah seorang warga yang berprestasi telah terpilih menjadi Duta Baca Masyarakat Jawa Barat pada acara pemilihan Duta Baca Jawa Barat asal Tanjung Sari di Desa Kadakajaya, kuliah di UPI ya. Inovasi perpustakaan untuk berkontribusi dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Jadi kami ini dibentuk untuk bekerja tanpa pamrih, untuk mengabdi kepada masyarakat dan berkontribusi secara tulus dan tidak mengharapkan imbalan apa-apa kecuali peningkatan indeks literasinya. Kedepannya apa yang akan dilakukan? Nah, seperti pembinaan di desa, kami berkunjung ke desa-desa dengan menyertakan sumber-sumber digital, memperkenalkan masyarakat desa pada sumber digital yang tervalidasi supaya mereka itu kalau misalnya tidak dibekali takutnya salah arah ketika menggunakan media digitalnya. Nah, yang kedua, saya ingin menggagas media belajar baca bagi anak-anak itu monopoli baca. Jadi supaya anak-anak itu minimal bisa mengurangi intensitasnya dengan media digital dan meningkatkan sosialisasinya bersama teman-teman mereka. Itu melalui monopoli baca. Dan yang terakhir, insya Allah saya akan mengembangkan program Atatur Pustaka itu sebagai suatu kepelatihan. Jadi kepelatihan itu tidak hanya basisnya literasi, tapi ini merupakan suatu inovasi untuk menggerakkan masyarakat sesuai potensinya. Nanti seperti ada pelatihan finansial, pelatihan content writer, pelatihan fotografi dan videografi, tapi semuanya itu dilandasi dari bahan bacaan. Itu ya Delia, selamat ya, semoga berhasil, terus semangat untuk menjadi duta baca yang lain atau ada yang lain yang ada manfaatnya untuk masyarakat. Alhamdulillah, Pemda Sumedang atas nama masyarakat Sumedang ucapkan terima kasih atas prestasi yang diraih oleh Delia. Sumedang patut bersyukur memiliki salah seorang warga yang berprestasi telah terpilih menjadi Duta Baca Masyarakat Jawa Barat pada acara pemilihan Duta Baca Jawa Barat. Jadi Delia ini ranking pertama dari sekian ratus yang mengikuti pemilihan Duta Baca Jawa Barat. Dinobatkan oleh pemerintah provinsi lewat Dinas Perpustakaan dan Kearifan Daerah, diberikan penghargaan dalam bentuk piala dan juga uang ya. Iya, Alhamdulillah. Dan di samping menjadi Duta Baca Jawa Barat ini, Neng Delia menjadi brand ambassador untuk Duta Baca Jawa Barat. Jadi kita patut bersyukur Sumedang memiliki salah seorang warganya yang berprestasi menorehkan sejarah menjadi Duta Baca Jawa Barat yang tidak semua orang bisa meraihnya. Dan kedepannya bagaimana Duta Baca Jawa Barat ini bisa menjadi motivasi bagi semuanya untuk meningkatkan minat baca dan budaya baca di Jawa Barat, terkhusus di kalangan milenial. Yuk kita tanyakan gimana sepak terjangnya, langkah-langkahnya, persiapannya, motivasinya, dan akan seperti apa yang dilakukan ke depannya. Delia sehat ya? Alhamdulillah Bapak sehat. Alhamdulillah Delia, terima kasih ya telah bekerja keras mengharumkan nama baik Sumedang. Awalnya Delia ikut pemilihan Duta Baca ini dapat informasi dari mana? Kemudian ada minat ikut, apa motivasinya? Untuk pengetahuan tersendiri terhadap Duta Baca itu memang sudah lumayan masif juga diketahui oleh jurusan saya Pak. Kebetulan kan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia terkait indeks peningkatan baca. Kebetulan alumni dari jurusan saya juga ada yang pernah mengikuti Duta Baca Jawa Barat ini di tahun 2017 dulu. Ini namanya masih Duta Perpustakaan Jawa Barat. Jadi sebagai brand ambassador perpustakaan dan kini beralih menjadi Duta Baca. Saya mengikuti ini, motivasi terbesar saya adalah karena saya ingin masyarakat Indonesia ini mulai menghargai bacaan sebagaimana mereka menjadikan bacaan sebagai sumber kehidupannya. Di era sekarang ini Pak, literasi sudah merambah ke 6 literasi dasar yang dikemukakan oleh Kemendikbud sendiri, yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital, literasi sains, literasi finansial, literasi keluargaan dan kebudayaan. Jadi saya berharap dengan mengikuti Duta Baca Jawa Barat ini saya bisa berkolaborasi Pak dengan para pemuda-pemuda di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat untuk meningkatkan minat baca dan indeks baca masyarakat di Jawa Barat.
Karena di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini sangat dibutuhkan sekali kecakapan masyarakat terhadap masalah-masalah yang kompleks. Jadi kalau misalnya masyarakat tidak dimahirkan literasi dari sekarang, pekerjaan mereka suatu saat nanti akan digantikan oleh mesin. Ada pekerjaan-pekerjaan yang saat ini bisa digantikan oleh mesin seperti kasir, sekarang sudah banyak yang menggunakan mesin. Dan bagaimana supaya masyarakat kita nanti tetap terjaga kesejahteraannya, itu adalah dengan meningkatkan literasi mereka, karena dengan literasi mereka bisa mencapai kreativitas dan inovasinya. Begitu Pak. Oke, luar biasa. Dengan literasi bisa kreatif dan membuat inovasi, terobosan-terobosan baru, karena membaca kita akan paham akan berbagai hal, memprediksi kejadian yang akan datang dan bisa mengantisipasinya. Luar biasa. Delia ini adalah warga Sumedang asal Tanjung Sari di Desa Kadakajaya, kuliah di UPI ya, semester 4 sekarang di bahasa Indonesia kebetulan. Nah, Delia, berkaitan dengan ikut pemberian duta baca ini tentunya perlu disiapkan secara matang. Persiapan apa saja yang dilakukan oleh Delia? Kalau saat persiapan administrasi itu lumayan banyak sekali ya Pak, berkas-berkas yang harus disiapkan, seperti surat rekomendasi dari Dinas Perpustakaan Kabupaten dan Kota masing-masing, itu perlu disiapkan secara pribadi. Jadi kita perlu, sebelum mengikuti duta baca ini juga perlu berkoordinasi dulu dengan perpustakaan terkait di daerahnya masing-masing. Lalu ada juga persiapan terkait karya tulis ilmiah. Kebetulan tema dari angkatan 2021 ini adalah entrepreneurship. Jadi bagaimana perpustakaan itu bisa meningkatkan entrepreneurship-nya masyarakat. Lalu ada juga resume buku Pak. Nah, di sini diperlihatkan sejauh mana bahan bacaan yang dibaca oleh para calon duta baca ini. Ada 2 buku yang harus diresum oleh masing-masing calon peserta. Setelah itu juga ada berkas-berkas identitas diri lainnya seperti KTP, KTM, surat keterangan kuliah, dan lain-lain. Untuk administrasinya seperti itu Pak. Sebelum ke 143 besar. Nanti di 143 besar seluruh persyaratan itu dibawa dan kami akan melakukan sesi wawancara. Itu dengan juri-juri dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat melakukan wawancara terkait ketulusan kami, ikhtiar kami untuk menjadi duta baca. Karena di sini itu duta baca itu bukan hanya sebagai sebuah brand ambassador bagi perpustakaan, tapi juga menjadi suatu inovasi perpustakaan untuk berkontribusi dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Jadi kami ini dibentuk untuk bekerja tanpa pamrih, untuk mengabdi kepada masyarakat dan berkontribusi secara tulus dan tidak mengharapkan imbalan apa-apa kecuali peningkatan indeks literasinya. Begitu Pak. Luar biasa. Jadi keikhlasan, ketulusan, tidak ada apa-apa yang dicari, tapi bagaimana indeks literasi meningkat dan juga bagian ibadah ya. Delia mengajak orang berbuat baik. Delia, jadi ini awalnya administrasi, kedua wawancara, langsung diputuskan juaranya. Itu menunggu sekitar 1 hari dulu Pak. Nanti di media sosial Duta Baca Jabar dan Disposibda Jabar diumumkan 30 besar. Itu yang 30 besar alhamdulillah sudah menjadi duta baca, sudah akan dikukuhkan menjadi duta baca. Hanya akan dipilih untuk juara 1 sampai 6. Milihnya gimana yang 30 ke 1? Nah, 30 itu nanti di karantina Pak, di karantina di Hotel Sakti Bandung. Tapi sebelumnya kami melakukan kunjungan-kunjungan juga, ada ke Gedung Sate dan juga ke Dinas Perpustakaannya. Setelah 30 besar itu, tes yang pertama kami lewati adalah tes tulis. Tes tulis ini terbagi menjadi 3 sesi. Ada sesi tes tulis kepustakaan, sesi tes tulis pengetahuan umum, dan sesi tes tulis bahasa Inggris. Jadi bagaimana duta baca ini wawasannya terbuka terhadap segala sesuatu. Setelah tes tulis ini, ada tes forum grup diskusi. Nah, di sini itu dibagi per wilayah Pak. Kebetulan Kabupaten Sumedang masuknya ke Bandung Raya. Saat itu saya masuk ke tim Bandung Raya, dan di sana kami namanya itu adalah menganalisis permasalahan literasi dan mencari solusinya. Kebetulan saya dan kelompok dari Bandung Raya itu memuat 3 unsur permasalahan literasi di daerah masing-masing yang kami rangkum. Yang pertama adalah literasi digital, literasi untuk difabel, dan juga literasi keluarga. Kami cari solusinya untuk itu, lalu dipresentasikan. Setelah itu
kami diminta untuk mempresentasikan program kami masing-masing, Pak. Entah itu yang telah, yang sedang, atau yang akan dilakukan berkaitan dengan literasi. Wawancara presentasi itu dilakukan selama 2 menit dengan tanya jawab juga, ada 5 menit totalnya, kalau tidak salah 5-7 menit totalnya itu. Dan nanti setelah presentasi kami menunggu beberapa saat, itu langsung diumumkan 10 besar. Nah, yang 10 besar ini dilakukan wawancara terbuka bersama Dewan Juri. Jadi setiap Dewan Juri itu masing-masing satu bertanya kepada kami secara acak, sistemnya dikocok begitu, Pak. Nah, setelah itu, setelah selesai wawancara terbuka 10 besar, dipilihlah 6 besar. Nah, di 6 besar ini otomatis semuanya sudah akan jadi calon juara ya, Pak. Jadi tinggal dilakukan wawancara selama 5 menit, itu lebih lama dari yang sebelumnya. Berapa lama totalnya dari awal sampai terpilih seleksinya? Ya, seleksinya dari awal mungkin administrasi, wawancara. Ada berapa hari kira-kira? Untuk karantinanya sendiri 2 hari, Pak. 2 hari ya? Iya, okay. 2 hari. Terus dulu judulnya apa karya tulisnya? Kebetulan karya tulis saya menggagas suatu program Lantatur Pustaka sebagai inovasi. Lantatur Pustaka. Lantatur itu padanan kata bahasa Indonesia dari drive-thru atau layanan tanpa turun. Jadi bagaimana suatu indeks masyarakat itu bisa meningkat tanpa mereka harus berkunjung langsung ke masyarakat. Ini berangkat dari pandemi seperti ini ya, Pak, karena keterjangkauan ke luar rumahnya itu juga dibatasi. Jadi saya berinovasi bahwa masyarakat juga bisa dibekali pelatihan berbasis sistem bedah buku dan pengenalan buku itu tanpa mereka harus keluar dari rumahnya, yaitu dengan basisnya digital. Gitu, Pak. Digitalisasi ya? Ya, digitalisasi. Lewat Zoom gitu ya? Iya, betul. Oke. Kedepannya apa yang akan dilakukan oleh Lia setelah jadi brand ambassador? Apa yang akan dilakukan sehingga tadi outputnya indeks literasi meningkat, bisa dijelaskan? Insya Allah mungkin barangkali saya juga memerlukan bantuan dari Bapak dan dinas-dinas terkait. Saya ingin membuat suatu gerakan milenial literat. Milenial literat ini akan saya bangun dengan menggait anak-anak muda, khususnya di usia produktif, usia SMA sampai kuliah, itu untuk berkolaborasi mengenai beberapa pembinaan seperti pembinaan di desa. Kami berkunjung ke desa-desa dengan menyertakan sumber-sumber digital, memperkenalkan masyarakat desa pada sumber digital yang tervalidasi supaya mereka itu kalau misalnya tidak dibekali takutnya salah arah ketika menggunakan media digitalnya. Nah, yang kedua, saya ingin menggagas media belajar baca bagi anak-anak, itu monopoli baca. Jadi supaya anak-anak itu minimal bisa mengurangi intensitasnya dengan media digital dan meningkatkan sosialisasinya bersama teman-teman mereka, itu melalui monopoli baca. Dan yang terakhir, insya Allah saya akan mengembangkan program Lantatur Pustaka itu sebagai suatu kepelatihan. Jadi kepelatihan itu tidak hanya basisnya literasi, tapi ini merupakan suatu inovasi untuk menggerakkan masyarakat sesuai potensinya. Nanti seperti ada pelatihan finansial, pelatihan content writer, pelatihan fotografi dan videografi, tapi semuanya itu dilandasi dari bahan bacaan. Gitu, insya Allah. Terima kasih ya Delia. Selamat ya, semoga berhasil, terus semangat untuk menjadi duta baca yang lain daripada yang lain, yang ada manfaatnya untuk masyarakat. Selamat bekerja, selamat bertugas. Allah Pemda akan mensupport kegiatan kuliah Delia ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak.